Tokspirasi. Oke guys, balik lagi dengan gua Vici Banzio and Donans. Oke, untuk kali ini kita nggak seperti biasanya bahas-bahas mengenai bela diri atau seputar reaction lagu atau makanan lain-lain. Tapi untuk kali ini kita akan bahas hal-hal yang mungkin agak sedikit sensitif gitu kan ya. Jadi kita akan kedepannya kita akan membahas hal-hal seputar konspirasi. Dan bukan cuma dari berbagai sumber, tapi juga mungkin ada yang ditambahkan dari subjektivitas kita ya. Jadi kita punya pandangan seperti apa, kita juga akan mengutarakan di setiap video. Dan juga mungkin kalau kalian punya pendapat mengenai suatu hal yang sedang kita bahas, kalian juga bisa komen supaya kita bisa saling bicara dan biar lebih hidup argumentasinya. Oke, untuk kedepannya kita kan akan bahas soal konspirasi. Nah, kira-kira konspirasi itu apa, bro? Kalau menurut gue ya, konspirasi itu adalah suatu keyakinan atau asumsi dari kejadian-kejadian besar atau bencana-bencana yang terjadi yang sudah disusun rapi oleh suatu kelompok tertentu. Jadi ibaratnya kalau di karya ilmiah, konspirasi itu kayak hipotesisnya gitu loh. Oke. Jadi ya itu semacam kayak penolakan terhadap suatu kejadian yang udah dijelasin. Tapi kayak menurut kita tuh masih kayak ada yang janggal gitu loh. Oh, jadi kayak kejanggalannya gitu. Ini ada kejanggalannya gitu. Entah campur tangan seseorang atau suatu kelompok. Iya, betul. Atau memang terjadi secara alamiah gitu ya. Iya. Oh, oke. Kira-kira kalau misalnya soal setan gitu misalnya. Setan itu kan percaya nggak percaya ya. Iya. Itu kira-kira masuk konspirasi nggak tuh ya? Oh, bisa jadi. Karena kalau setan ya, kalau menurut agama tuh kan emang ada ya setan itu ya. Nah, cuman kalau untuk ya setan bukan setan ya, kayak makhluk halus gitu loh, makhluk kayak halus, hantu gitu ya, lebih hantu kayak lebih tepatnya ya. Iya. Hantu kayak menurut gue ya itu nggak ada sih ya, kayak cuma asumsi dari masyarakat kita sendiri aja ya gitu loh. Masyarakat dimanapun itu negaranya pasti punya pemikiran yang sama mengenai apa tuh dipertakut gitu kan. Ada cerita ini, ada cerita itu di daerah sini. Makanya setan wujudnya nggak selalu sama, tiap negara beda kan. Ya beda-beda. Vampir Cina sama pocong gitu kan beda kan. Iya, betul. Ya, kayak misalnya kalau dari soal setan ini sih, gue sendiri kan banyak yang bilang percaya nggak percaya, tapi gue lebih ke nggak percaya sih gitu. Karena nanti ada setan, nanti ada ini, jadi sering ditakut-takutin. Tapi sampai sekarang tuh kayak setan tuh nggak pernah nampak secara langsung sih. Kayak dulu kan ya, kalau misalkan waktu kecil ya, jangan keluar maghrib ntar diculik kuntilanak gitu kan ya. Akhirnya pas keluar maghrib pun juga biasa aja sih, masih hidup. Nah, itu tuh kayak ini loh, kayak misalkan himbauan dari orang tua kita sendiri ya. Mungkin maghrib itu waktunya sholat, ya, udah mau menjelang malam, lebih baik istirahat gitu kan. Jangan kemana-mana gitu kan, jangan sering keluar malam kayak gitu sih, supaya nggak terjadi hal-hal yang mungkin ada entah kriminalitas atau misalnya anaknya masih TK atau masih kecil banget terus takutnya nyasar gitu kan, atau jatuh di lubang atau apa ya kan. Dan mungkin nggak tahu sih ya, mungkin kepercayaan orang beda-beda atau gimana. Cuman gue sendiri pun juga ada kepercayaan, tapi kayak gue sempat mikir gitu, kalau setan itu atau makhluk halus atau makhluk jahat itu sering direpresentasikan begini. Nanti kalau misalnya kamu berbuat jahat atau apa, si setannya ini seneng, nanti kamu bisa masuk neraka atau apa. Mungkin itu lebih ke sebagai warning aja orang yang zaman dahulu mungkin. Iya, misalkan kalau memang kayak kalau lu lihat rumah kosong, saya kayak masyarakat sekarang suka bikin cerita gitu loh. Ini rumah ini udah lama nggak ditempatin, udah berdebu, udah rumahnya udah catnya udah luntur kayak gitu kan. Ini rumah ini
dulu ada misalkan ya dulu ada orang meninggal, matinya nggak jelas gitu kan, matinya Mhm. kayak kayak yang di film-film azab gitulah gitu. Oh ya, Nah oke. nih terus rohnya masih gentayangan di rumah ini Ya, nih. Masyarakat sekitar sini kalau lewat malam-malam kayak suka dengar suara orang nangis, suara orang ketawa gitu kan ya. ya. Ya bisa jadi karena emang itu kayak kayak konspirasi, kayak emang masyarakat itu sendiri kayak lu ngarang suatu cerita kisah gitu kan, yang sebenarnya dia sendiri juga belum nggak bisa ngejelasin secara ilmiah gitu, Belum makanya tentu orang yang nyeritain itu juga ngelihat. iya betul, kayak bisa jadi cuma asumsinya dia doang gitu loh. Ya, Ya, bisa jadi kayak emang ada kepentingan tertentu dia ngarang cerita gitu karena emang mau pakai tempat itu untuk berbuat jahat gitu kan, mau buat zina, buat buat dia apa kayak gitu, buat jadi emang larangan untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik sebenarnya ya. iya. Hal yang tidak baik, baik dari itu kita akan melakukannya ataupun baik dari faktor alam atau faktor luar gitu kan. Iya. Jangan ke sini padahal lu entar jangan sini, lu gak ada kepentingan di sini, mending pergi gitu. Ya, Mungkin atau misalnya ya kayak misalnya kita misalnya naik gunung kan. mm, Kalau banyak orang bilang kalau naik gunung gitu kalau misalnya malam-malam lebih baik istirahat atau apa karena nah, ntar takutnya kalau malam ada ini ada itu. Mungkin lebih ke kalau malam kan gelap kan ya. iya kayaknya lebih Bebatuan jadi bahaya sama binatang buasnya sih. binatang buas atau apa tuh treknya gitu Iya, kan. kalau malam Banyak kan iya, kalau batu-batu malam ya kan nggak kalau kelihatan gitu ya. bisa mungkin entah bisa jatuh masuk lubang atau Hmm, masuk jurang iya. atau dan segala macam. Jadi lebih himbauan yang kayak saklek gitu loh kan. Jadi Iya, dibikin ada ini loh, ada setan ini nanti lu nggak nanti kalau ada setan ini jadi nggak baik-baik saja gitu. betul. Karena ya sebenarnya kalau di pegunungan atau hutan gitu kan lebih bisa ketemu binatang buas kayak babi hutan, kayak harimau, ular gitu kan. Oke, kalau harimau oke, ular babi hutan emang serem gitu ya. Ya kalau diseruduk ya lumayan loh, Oh bisa iya bikin iya sih. meninggal juga. Ya mereka bukan beratnya kan bisa ratusan kilo Iya. kan ya. Ya, benar benar benar. Ya gitulah, cuman ya kalau secara ilmiah ya, kalau udah malam kan badan udah capek, kalau lu lanjutin jalan naik gunung kan kayak ya gimana sih, kalau badan capek gitu kan kayak lu udah mikir macem-macem, udah bisa jadi udah ngerasa cemas, stres gitu kan, jadi kayak lu berhalusinasi, kayak lu lu mendengar delusi kayak suara-suara gitu kan, padahal padahal cuma suara gesekan daun doang bisa kedengeran kayak suara orang ketawa gitu loh. Iya benar. Jadi mikirnya macem-macem itu aja, Ada jadi juga yang ganggu tuh. ada juga yang kayak suara hewan atau burung apa gitu yang Mm-mm. kalau misalnya mereka bersuara gitu, suaranya kedengeran kayak suara kuntilanak. Iya betul, banyak soal Suara monyet pun juga suara musang kayak musang saya musang. ketawa gitu. Musang pun juga iya ada Mm. kayak gitu. Jadi emang dari gue pribadi sih gue nggak percaya sih sama yang hal-hal yang mistis kayak gitu apa. Iya. Mungkin ada orang yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya setan apa segala macem. Kalau gue Tuhan percaya, cuman kalau kayak makhluk mungkin setan, iblis atau apa itu pasti ada, tapi dia nggak menampakkan dirinya langsung. Mm. Mau apapun itu caranya ada kuasa ini kuasa itu enggak Iya. sih. Lebih ke ya kalau makhluk halus atau apa gitu nggak ada satupun orang yang lihat langsung face to face sih gue rasa. Nah, terus kalau misalkan ada Kalaupun orang-orang yang ngaku indigo gitu kan, kata dia ada orang yang UFO. ngaku yang lihat ini Mm. lihat itu ya, itu mungkin lebih ke gangguan psikologis sih. Ya Iya nggak sih? bisa jadi gitu ya, karena gue suka mikir gitu loh, karena ini orang indigo kayak dia bilang emang beneran bisa lihat hantu, bisa ngeliat makhluk halus, bisa ngeramal, bisa ngeliat masa lalu. Itu emang beneran bisa atau emang cuma delusi dia? Karena delusi kan kayak yang udah gue jelasin ya, kayak emang kayak halusinasi lah gitu, halusinasi lu Halusinasi. bisa secara visual, bisa secara auditory kan gitu. Kalau secara Ya, visual kan bisa kayak ngelihat sesuatu yang orang lain nggak bisa ngelihat gitu. nggak bisa lihat karena itu kan memang cuman ada di
pikiran si Iya, orang ini sendiri gitu loh. gitu. Bisa didengar Dan dengan itu mungkin suara. mau dibawa ke rumah sakit pun memang belum ada alat yang bisa ngecek itu secara langsung, misalnya ditempel di kepala Iya, gitu kan, itu iya, kayaknya emang nggak belum ada alat yang kayak gitu. belum ada. Kalaupun ada juga mungkin susah banget sih kayaknya. Jadi itu benar-benar kalau soal setan, makhluk halus atau penglihatan seperti itu, gua rasa sih enggak sih ya. Ya gue pun juga bisa ngaku-ngaku gue bisa ngeliat setan, gue bisa kedengar suara-suara bisikan-bisikan dari kalau gitu dong, gue juga bisa ngaku-ngaku gitu. Ya, ya. Semua orang bisa ngaku-ngaku kayak gitu. Cuman ya pembuktiannya itu loh gimana? Karena gue juga suka ngeliat juga konten-konten di YouTube gitu kan, kayak lu apa ya, kayak lu mengunjungi kayak suatu tempat angker gitu, terus kayak wah kayak ya sosok kayak ngeraba gitu kan, wah, ngobrol sama makhluk halus. Padahal kita sendiri pun yang nonton juga ya nggak tahu dia lagi ngapain, ngobrol sama siapa gitu kan. Ya, benar. Ya. Oke. Kurang lebih itu aja sih untuk soal yang persetanan ini sih, dan mungkin kira-kira ada topik lainnya yang bisa dibahas kira-kira berikutnya ada apa lagi? Terus kalau lu percaya nggak sih kayak di industri hiburan gitu kan ada pihak-pihak tertentu yang menguasai atau yang mengatur gitu loh, atau udah sekte-sektenya yang Kalau sekte-sekte atau kepentingan tertentu di industri tersebut? kalau soal menguasai atau soal politik di industri hiburan dan sebagainya, itu biasanya pasti ada orang-orang yang mengatur suatu organisasi gitu. Tapi ketika udah disangkut pautin sama sekte ini, kepercayaan ini, yang isunya biasanya kan nggak terang-terangan artis itu langsung ngaku kan saya percaya ini kekuatan iblis atau apa gitu. Mereka lebih banyak ke ini kan, kayak diisukan atau dirumorkan begini, dirumorkan begitu. Dengan dilihatnya dari mana, misalnya kayak lirik lagunya begini, seakan-akan kayak wah ini pasti ini ngikut setan nih, atau liriknya lagunya kayak gimana. Tapi kalau gue lebih ke, karena setelah pembahasan kita tadi yang kurang lebih menyatakan bahwa kayak setan itu nggak ada, jadi kayak kalau misalnya dibilang artis ini dirumorkan bikin perjanjian dengan iblis atau apa misalnya, ya paling itu cuman buat itu trik marketing aja sih, trik marketing supaya cepet melesat gitu ke atas pamor si selebriti tersebut, karena ya selebriti atau film tertentu gitu ya. Iya, bisa selebriti, film atau grup band kayak gitu, karena ya memang nggak ada gitu sebenarnya sampai kapanpun wujud asli dari si makhluk halus yang sering diberitakan ini sih. Cuma kan kalau misalkan di industri hiburan gitu kan, kayak di lagu-lagu tertentu kayak makna-makna tersembunyi, kayak dia ikut aliran tertentu gitu loh, kayak ikut misalkan Illuminati gitu kan ya, lirik-liriknya kayak menyembah ini ya, menyembah Tuhan tertentu, misalkan menyembah Dajjal gitu. Ya entah itu cuman kebetulan atau mereka bikin lirik kayak begitu, tapi mereka bukan merepresentasikan diri mereka, tapi mereka cuman mau ngasih tahu bahwa ada loh ini makhluk ini tuh ada gitu. Atau ya mereka itu sekali lagi mereka bikin lirik atau apa kayak gitu cuman sebagai seni atau sebagai hiburan aja gitu, bahwa mereka tahu gitu kalau soal atau isu yang membahas tentang hal-hal seperti ini kan banyak orang yang suka gitu. Jadi lebih ke penjualannya mereka aja sih gitu. Nah ya, kalau band-band black metal tuh kan emang udah vulgar banget ya, masukkan ke udah vulgar banget ditampilin liriknya tuh anti Tuhan atau tentang
ya yang gol-gol gitulah. Iya, anti Tuhan ini kan anti Tuhan lebih ke kalau misalnya mereka nggak percaya Tuhan, kalau ada Tuhan pasti ada hantu, kalau ada Tuhan pasti ada iblis. Kalau misalnya mereka nggak percaya Tuhan, ya iblis pun juga nggak dipercaya dong. Jadi nggak percaya semua gitu. Kecuali ada memang orang-orang yang memang mereka dia percaya Tuhan itu ada, cuman Tuhannya dikata-katain. Itu ada yang kayak gitu. Tapi ini lebih ke nggak percaya Tuhan, berarti nggak percaya iblis juga sih, paling kurang lebih kalau gue sih kayak gitu ya. Jadi kayak Tuhan itu nggak ada, kitab suci itu bohong. Ya kalau misalnya di kitab suci kan ditulis ada setan, ada iblis atau apa. Kalau nggak percaya kitab suci atau iblis ya mungkin itu lebih ke ateis sih sebenarnya gitu. Jadi untuk yang kayak seremonial sebelum band itu manggung atau apa yang minum darah ini darah itu cuman buat gimmick aja sih, lebih ke pertunjukannya jadi kayak seru gitu loh, karena orang-orang ya lebih ke seni, karena ya orang banyak yang suka sama hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Iya, kalau gitu kan kalau lo dengerin lagu black metal tuh ya kayak semua lagu tuh sama aja gitu. Semua lagu tuh sama aja kayak musiknya gitu. Musiknya ya suara vokalisnya kayak hampir sama gitu. Jadi kayak orang tuh nonton ya kalau emang nggak ada aksi panggung tertentu bakal bosan gitu, ngantuk. Makanya dia tuh kayak ditambah-tambahin gitu aksi panggungnya tuh kayak ada semacam kayak ritual atau ya itu bisa juga bisa jadi itu bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ya bosen sih gitu, maksudnya kayak lagunya nggak beda jauh, cara main musiknya juga cuma gitu kayak gitu terus dari pertama sampai habis ya, kurang lebih begitu sih. Kalau dari gua sih ya, menurut gua untuk poin yang kedua ini kayak lebih ke cuman untuk menghibur aja sih, bukan ya untuk naikin popularitas gitu aja ya dari sisi marketingnya itu sendiri ya. Iya. Oke, kira-kira berikutnya ada apa lagi yang perlu kita bahas nih? Sama ini loh, lu percaya ya tentang pendaratan di bulan? Oh, pendaratan di bulan ya. Ini konspirasi ini agak berat sih sebenarnya. Tapi kalau gue sih kan banyak orang yang nunjukin kayak NASA itu nunjukin mereka studionya bohongan, terus pendaratan di bulan itu cuma di studio, terus kamera zaman dulu ya belum mencukupi untuk bisa menampilkan atau merekam di luar bumi gitu, karena keterbatasan teknologi dan material kameranya itu sendiri. Cuman kalau yang gue yakin dan gue percaya itu Amerika itu teknologinya memang secepat itu. Mereka membangun bisa bikin roket apa segala macem. Jadi kalau yang gue percaya itu mereka ke bulannya itu benar-benar ke bulan, tapi nggak direkam. Pada saat Amerika balik, mereka bikin adegan ulang seakan-akan di bulan, tapi dari CGI studio gitu ya? Dari CGI. Cuman salahnya Amerika, mereka ngaku-ngaku yang di studio itu adalah itu video yang di bulan gitu. Sedangkan yang gue yakin ya itu mereka ke bulan beneran tapi nggak direkam, karena mungkin ya kayak gini aja, itu kan di luar angkasa itu dinginnya bukan main itu kan, di luar bumi gitu bisa apa-apa, ada yang bisa beku, bisa hancur. Lu kamera di tahun 60-an itu kamera di luar planet itu ya, di luar bumi bisa hancur atau gimana. Nah ini dia nih mungkin konspirasinya nih, kayak pada saat itu Amerika dan Rusia itu mereka sama-sama punya tim astronot masing-masing. Amerika itu NASA, kalau Rusia itu seingat gua coba mungkin bisa di googling dulu ya, tim antariksanya Rusia. Iya, kalau ini ya menurut saya orang pertama yang keluar angkasa itu kan orang Rusia ya, si Yuri Alexei, gimana sih cara baca, pokoknya si Yuri itu. Ya. Si Bapak Yuri, dia orang pertama yang keluar angkasa.
Nah, jadi itu kalau misalnya misi ruang angkasa sih namanya Vostok 1. Oke. Jadi gini, Amerika sama Rusia itu pada saat itu sedang perang dingin. Iya. Memang mereka lagi ada konfliknya gitu. Gitu. Jadi ketika misalnya kalau misalnya Amerika itu melakukan hal yang bohong atau apa, otomatis Rusia langsung ini dong, notice dong. Dan mereka bikin pemberitaan bahwa Amerika itu bohong. Amerika itu nggak ke bulan gini. Bisa jadi karena emang ini kan Rusia duluan yang keluar angkasa nih ya. Keluar angkasa nih, belum ke bulan. Nah, Amerika ngeliat berita itu kayak nggak mau kalah gitu loh. Nggak mau kalah, oke. Ini si Rusia udah ke luar angkasa. Gimana kalau kita ke bulan? Nah, itu dia tuh. Makanya kalau misalnya Amerika itu bikin suatu hal yang bohong, pasti Rusia akan bikin pemberitaan bahwa ini Amerika ini bohong nih. Nggak mungkin orang ke bulan atau apa segala macam. Nah, mereka itu mereka itu nggak menjatuhkan Amerika. Karena kenapa? Karena menurut gue Rusia pun setuju bahwa Amerika memang bisa ke bulan. Jadi ada banyak banget tim-tim astronot itu, bukan cuman Amerika, bukan cuman Rusia, bahkan di mana-mana itu, di semua negara, di China, ada banyak lah gitu. Nah, terus banyak banget orang-orang yang anti bumi bulat atau yang anti pendaratan di bulan itu pada ngomong NASA itu pembohong, NASA pembohong gini. Tapi tim astronot yang dari negara-negara lain itu nggak pernah bilang NASA itu bohong. Lu percaya nggak sih? Lo tahu nggak? Mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu NASA pernah melakukan perjalanan luar angkasa yang isi kru pesawatnya itu artis-artis tahu nggak sih waktu itu? Itu tahun apa? Setahun dan cewek-cewek yang lainnya itu loh. Itu setahun yang lalu atau kapan ya? Atau nanti 2026? Udah mungkin gue lupa setahun yang lalu atau 2023 gitu. Oke. Perjalanan ke bulan ya? Iya, nggak lupa deh perjalanan ke bulan atau kayak keluar angkasa doang deh, nggak bulan. Oke. Nah, itu selama 11 menit. Jadi si mereka itu di atas di luar angkasa selama 11 menit. Nah, kalau gue sih nggak percaya ya, gue kurang yakin ya sama itu. Mungkin nanti kalau lu belum tuh bisa lihat sendiri nih, kayak kenapa gitu. Ini cewek, ini orang-orang ini nggak ada basic apapun gitu, nggak ada basic militer, nggak bukan orang NASA sama sekali. Mereka tuh iya gue ngerti artis gitu kan. Terus direkam gitu di dalam pesawatnya, mereka ngapa-ngapain, ada ya mereka ada yang mereka takjub atau gimana gitu. Itu lebih ke apa nih namanya? Mungkin ini berbeda topik sama yang pendaratan di bulan tadi kan ya. Kalau misalnya di pendaratan di bulan tadi, kalau yang dari gue yakin itu mendaratnya beneran, tapi video pembuatannya itu yang seakan-akan lagi di bulan itu dibuat di studio. Tapi kalau soal yang apa nih namanya, yang ada selebriti keluar angkasa itu, selebriti papan atas keluar angkasa, itu NASA yang bikin videonya. Ada di Instagram NASA kalau lo mau ngecek. Ya kalau kayak gitu sih, kalau gue sih sendiri pun kurang yakin itu, karena yang namanya kita naik benda apa semacam pesawat ruang angkasa atau naik roket itu kan, itu kita harus punya ketahanan tubuh yang luar biasa dan perlu latihan yang ekstra gitu loh. Gue sih nggak tahu mereka entah latihan bener atau enggak. Cuman kalau misalnya mereka pergi dengan tubuh seorang selebriti biasa, tiba-tiba langsung berangkat gitu, gue sih nggak yakin, karena itu tekanan apa nih ya, masa atau lebih mungkin nyentuh ranah fisika ya. Gue kurang ngerti sih istilahnya. Itu kan berat banget, yang bisa ada berapa G-force-nya, ada tekanannya ada berapa persen atau gimana, dan itu nggak bisa dilakukan sama orang biasa gitu. Nah udah gitu kan mereka nih artis ya, berarti udah jago acting lah ya. Jadi kayak ya menurut gue kayak emang itu
ekspresi takjubnya mereka tuh kayak emang cuma acting aja gitu loh, kan kayak emang natural gitu, kayak emang ya udah, yang namanya dia seorang penghibur, jadi ya udah biasa gitu kan, Ya, udah ya. biasa acting. Dan ini balik lagi ke teman-teman, ini jadinya macam konspirasi ya. Karena ini percaya nggak percaya gitu kan, kalau misalnya pergi ke sana ya kita semua kan belum tentu bisa seperti artis-artis ini loh. Jadi ya bisa aja entah artis ini dibayar atau gimana gitu. Beda cerita sama tim NASA beneran yang mereka kan isinya orang-orang kayak dari militer, dari mana gitu. Mereka kalau keluar angkasa beneran ya it's okay ya, bisa aja itu mereka keluar angkasa beneran gitu kan. Ya karena mereka memang tubuhnya sangat amat terlatih. Dan sekali lagi gua kasih tahu ya, mereka pada saat zaman dulu mereka ke luar angkasa berapa kali, entah mereka bolak-balik atau enggak atau cuman ke bulan doang, tim astronot yang menjadi negara musuhnya dari Amerika seperti Rusia sama China tidak ada protes atau tidak memberitakan bahwa Amerika itu bohong. Jadi kalau teknologi soal keluar angkasanya beneran, cuman ya di sana nggak mungkin direkam aja, footage-nya nggak mungkin dibikin di sana. Karena kalau emang mereka bilang si Amerika itu bohong, pasti kayak berpengaruh ke mereka sendiri juga nggak sih? Iya, nanti mereka kalau Rusia atau Cina-nya mereka pergi keluar angkasa, bohong gitu. Ya dibilang bohong juga dong. Iya. Sedangkan yang orang-orang kan kebanyakan pada bilang NASA bohong, nah NASA mah ini apa tuh antek-antek, dajal apa segala macem. Nah kalau lu mau ngatain kayak gitu ya lu katain juga dong tim apa namanya, tim antariksanya Rusia, Cina, India, Perancis dan lain-lain gitu. Ya kurang lebih itu sih paling ya soal antariksa gitu kan. Kita nggak begitu paham antariksa, cuman kita punya pandangan kita masing-masing sih soal apa tuh, soal antariksa dan ruang angkasa gitu. Oke, kemudian kira-kira ada apa lagi tuh? Nah kalau soal ngomong-ngomong tentang luar angkasa gitu kan, sebenarnya tuh alien itu beneran ada atau enggak sih? Kalau menurut gue ya, kalau alien tuh mungkin ada ya. Oh ya mungkin ada ya kan, secara teori itu kan luar angkasa luas ya, dan galaksi itu nggak cuma Bima Sakti doang yang ada bumi dan planet-planet yang lain itu ya. Ya. Mungkin jauh di luar galaksi ini ada galaksi yang lain, ada planet yang lain yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup gitu loh, yang ada peradabannya juga. Iya, peradaban itu memang kita nggak bisa prediksi sih, karena ada entah miliaran atau triliunan, gue sih nggak tahu itu cara ngitungnya mereka. Ilmuwan itu ngitungnya kayak gimana ya, mungkin pasti mereka punya perhitungan sendiri dong ya. Dan pastinya makhluk luar angkasa itu ya beneran ada sih kalau menurut gue. Dan itu untuk perjalanannya itu dari satu titik nih, misalnya dari bumi kita mau ke galaksi yang lain atau ke multiverse yang lain, itu dibutuhkan berapa tahun atau berapa juta tahun cahaya kan. Nah, jangankan 1 tahun cahaya, 1 detik cahaya itu bisa nembus sekitar, kalau nggak salah sekitar 30 ribu atau 300 ribuan kilometer. 1 detik cahaya. Kalau 1 hari cahaya bisa nembus, bisa lebih lama lagi. Kalau 1 tahun cahaya, kalau 1 juta tahun cahaya, itu makanya berarti itu memang benar-benar sangat-sangat amat jauh, dan mungkin di sana itu memang peradabannya sudah sangat amat canggih, yang bisa bikin pesawat atau bisa bikin benda yang bisa terbang dengan sangat amat cepat sekali gitu loh. Dan kayak mungkin alien tuh emang mungkin ada ya, mungkin belum pasti juga sih ya. Terus kalau gimana tuh kayak footage yang hasil lihat itu, ada UFO, ada pesawat-pesawat luar angkasa gitu yang terbang di atas bumi gitu loh. Kalau menurut gue ya, kalau rekaman kayak gitu masih meragukan ya. Iya.
bisa aja dibikin gitu, bisa aja Iya. ya untuk bikin pesawat dengan bentuk kayak cuman bulat, ada kayak bentuknya kayak piring terbang kayak gitu. Ya pasti kalau negara-negara maju gitu atau pabrik pesawat ya bisa lah bikin benda kayak gitu sih. Jadi itu gue yakin alien itu mungkin ada, cuman dengan pesawat yang modelan kayak gitu sih kayaknya itu cuman akal-akalan aja sih. Cuman bikinan aja bahwa pesawat dari galaksi yang lain itu bentuknya seperti itu. Terus kan kayak bentuk aliennya itu sendiri tuh kan kayaknya belum ada yang pasti gitu ya. Ada kayak serangga, ada yang palanya lonjong gitu kan, kayak di film. Iya, kayak di film-film. Kan kayak nggak ada yang pasti gitu. Kalau emang mereka udah pernah ke bumi, terus ada yang udah pernah ngeliat, terus kayak misalkan udah pernah ketangkap sama tentara Amerika gitu loh. Kenapa nggak pernah ada? Kenapa nggak dipublish gitu kan? Nggak pernah dipublish. Gitu. Dan itu tentunya masih sangat misteri ya buat kalian mungkin, karena ini alien ini apa nih ya? Memang kita belum ada yang pernah ngelihat langsung kan. Jadi kalau kalian punya pendapat atau kalian punya sumber berita atau apa ya mengenai seputar konspirasi alien ini, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar gitu kan, supaya kita sama-sama belajar gitu. Jadi kita tetap update sama perkembangan apa yang sedang terjadi di bumi kita ini. Tapi ada badannya sendiri nggak sih yang ngurusin objek-objek luar angkasa begitu? Kalau badan gue agak kurang tahu ya, karena itu emang pastinya ada sih kalau yang ngurusin yang kayak begituan. Mungkin dari militer atau dari pemerintahan langsung. Jangankan soal alien, dinosaurusan aja itu ada yang neliti sih gitu. Dan bentuknya tuh berubah-ubah ya dinosaurus, kayak gak ada yang pasti gitu. Nggak ada yang tahun sekian gitu T-Rex mungkin kayak reptil, kadal gitu kan, terus kayak baru-baru ini loh T-Rex ada bulunya. Ya mungkin ya bisa aja ada bulunya selama ini gitu kan. Entah ada yang bilang itu T-Rex itu dari nenek moyangnya ayam, ada yang bilang T-Rex itu nenek moyangnya kadal gitu. Jadi nggak tahu yang mana itu yang benar. Ya, kurang lebih kayak gitu kalau soal tadi kita bahas apa sebelumnya, alien ya? Alien. Gitu, jadi ya belum ada yang pasti gitu. Kita juga masih menduga-duga. Kita masih menduga-duga. Bahkan kayak sekelas YouTuber papan atas di Indonesia aja kayak Guru Gembul. Gue nggak tahu ya dia cuma bikin sensasi doang atau enggak. Cuman waktu itu tahun 2023 dia pernah bilang 2 tahun lagi alien akan muncul. Tapi sekarang udah mau akhir tahun 2025 nih. Udah mau 2026 tapi alien belum muncul juga. Datang gitu loh. Ya nggak datang sampai sekarang. Nah, udah gitu kan kalau lihat footage video yang beredar itu tuh itu kayak video-video lama gitu kan. Kayak sebelum adanya smartphone. Kayak kenapa dengan teknologi ponsel yang sekarang ya udah kameranya udah 20 megapiksel gitu kan. Iya, tapi tiap kali ada video-video konspirasi gitu selalu aja kameranya jadul atau kameranya buram atau ya jangankan alien, yang kayak di lokal aja yang kayak ada setan ini setan itu sama tetap gambarnya jelek gitu. Heran sih gitu. Oke. Kemudian kira-kira ada pembahasan apa lagi? Kalau ngomongin perkembangan teknologi sekarang yang udah ya untuk AI kita alien sama AI. Menurut lo tuh AI itu bisa suatu saat nanti bisa gantiin pekerjaan manusia nggak? Kalau dari pekerjaan manusia sih itu udah pasti. Iya, kayak misalkan sekarang aja udah banyak banget ya. AI. Lo tau series kartun keluarga Pak Somad gitu? Nggak tahu. Pokoknya itu kayak tuh mungkin kalau lo lupa deh sebelum berangkat sekolah kalau suka nonton TV kan suka ada tuh tayangan
Ya. animasi bikinan Indonesia namanya Keluarga Pak Somad. Itu yang dulu tuh ya masih ya gimana sih, animasi Indonesia tuh zaman Iya dulu kan dari jelek zaman dulu banget ya gitu ya. jelek banget. Itu dia tuh episode terakhirnya tahun 2017. Oke. Nah, dia tuh udah jadul banget ya. Sekarang dia ada berita lagi itu bakal rilis lagi tapi versi terbarunya, dan itu dibikin pakai AI. Oh, oke. Nah, jadi itu kan udah menggantikan beberapa profesi ya yang dijalani manusia, kayak editor, animator gitu tuh udah ya nggak dipakai gitu lah. Ya, benar. Itu dari apa namanya tadi? Apa? Yang lu sebutin tadi itu nama seriesnya? Keluarga Pak Somad ya, series kartun animasi. Oke. Itu pembuatan kartun animasinya kayak begitu ya? Gue waktu itu tahun 2021 pernah nonton anime judulnya Vivi, VIVY. Itu cerita tahun 2021, sedangkan AI itu kan dia baru berkembang sekitaran tahun 2022 ya kan, 2023. Sebenarnya udah lama sih, cuman kayak iya cuman baru ini aja, baru populernya belakangan ini. Tahun 2021 itu ada anime judulnya Vivi Fluorite Eyes gitu, eyes gitu, kayak mata gitu. Di situ diceritain tentang kehidupan tahun jadi tokoh utamanya ini robot cewek. Dia itu bisa dibilang mungkin abadi, karena dia bukan manusia nih, karena dia itu robot. Dia hidup di tahun 2100 sekian, di mana ada banyak makhluk menyerupai manusia, tapi ternyata itu bukan manusia. Itu di bagian belakang sini, di bagian samping sini itu ada kayak tombol, ada hologram gitu. Jadi itu menandakan bahwa dia itu robot AI. Jadi pada saat itu populasinya itu hampir semuanya itu robot AI yang jalan-jalan di jalan raya dimanapun itu, sedangkan manusianya itu tinggal sedikit dan hampir nggak bisa ditemuin. Ada tapi nggak begitu banyak. Terus cara jadi berkembang biaknya tuh gimana? Gue nggak tahu mungkin itu cara berkembang biaknya kayak gimana, tapi itu kayaknya sih itu ada pabriknya. Cuman pabriknya itu mungkin diolah sama AI juga, jadi kayak mungkin nonstop gitu, jadi kayak populer, nggak bisa habis. Nah, di film itu diceritain tuh tahun 2100 kehidupannya kayak gimana, 2100 sekian, 2200, 2200 sekian gitu. Jadi ini robot punya dia pengen jadi diva, dia pengen jadi seorang idol atau pengen seorang apa, cuman dia banyak menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh sistem entah dari AI atau dari mana gitu. Yang pasti fenomena AI itu pasti akan ada errornya gitu loh. Dan itu terjadi di anime tersebut. Yang gue yakin adalah tahun segitu nanti kurang lebih akan ada banyak robot AI sih pastinya. Kalau robot iya ya, pas mungkin nanti bakal banyak ya. Cuma akan banyak. Nanti manusia digantiin sama robot kayaknya masih ragu sih gue kayak. Iya, tapi cuman kalau yang di film itu sendiri yang gue nonton, manusianya tetap ada. Cuman nggak banyak. Karena populasi nanti terus berkurang, untuk entah bagaimana ceritanya yang membludak populasi robotnya gitu, dan di mana-mana kebanyakan si robot itu sendiri. Ya emang itu nggak tahu sih apakah itu nanti terjadi atau enggak. Cuman biasanya yang namanya film atau anime atau apa, misalnya cerita nanti tahun sekian ada apa, biasanya terjadi beneran gitu. Kayak misalnya kalau kalian pernah nonton Sword Art Online, itu ada helm di kepala yang dimana kalau helmnya dipakai, kita langsung entah kayak pingsan atau gimana, kita pindah alam di dunia game gitu. Dan itu tahun 2012 ceritanya itu waktu itu animenya tahun 2012, dan ceritanya benda itu ada di tahun 2025.
2022 apa 2025 gue Iya. lupa. Dan waktu itu paling orang-orang tahun 2012 mikirnya kayak waktu anime ini keluar, Sword Art Online, banyak yang bilang kayak ini mah paling cuman cerita fiksi doang nih. Iya. Dan ternyata sekarang helm untuk pergi ke dunia virtual beneran ada. Jadi kalau kita pakai, kita benar-benar pindah ke, jadi kita nggak berasa sadar sama badan kita, tapi dunia kita kayak sepenuhnya pindah ke dimensi dunia game itu sendiri. Oh ya. Itu kan kurang lebih sekitaran 10 tahunan yang lalu tuh. Oh ya. Apalagi nanti 10 tahunan yang lalu aja udah bisa mikir seinovatif itu. Apalagi sekarang kita mikirin AI, ada AI robot begini. Tahun 2100-an mungkin nanti ada, tahun 2100 ada banyak populasi AI robot. Dan keerorannya itu yang bikin jadi kekacauan dunia. Ya oke, kurang lebih kayak gitu sih kalau AI. Kita lagi potensi digantiin ya. Digantiin ya manusia ya. Ya mungkin nanti di episode nanti berikutnya kita coba nanti ngebahas tentang apa namanya ya, AI soal yang entah pekerjaan atau apa, tapi karena kita kan mungkin ini lebih ke konspirasi sih. Jadi kita nggak tahu nih, ini kita menerka-nerka aja. Tapi biasanya kayak gini kejadian sih. Ya. Kejadian ya. Kurang lebih kayak gitu. Kira-kira masih ada topik atau udah cukup nih? Cukup mungkin itu aja. Oke. Ya, itu aja ya kurang lebih. Tadi kita ngebahas ada beberapa topik, dimulai dari soal setan-setanan, hal-hal mistis, terus apa tadi namanya kayak tentang luar angkasa, ya, makhluk luar angkasa, ya, dan segala macam lah. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang pengen dibahas soal mengenai konspirasi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu kan, supaya kita bisa bahas bareng-bareng gitu kan. Ya nanti kedepannya kita akan bikin konten kayak gini supaya kalian lebih enak aja gitu. Misalnya kalau malam-malam gitu kan udah mau tidur atau apa gitu, kalian pengen dengar sesuatu yang mungkin bikin kalian penasaran, yang bisa bikin kalian mikir, oh iya juga ya. Nah itu dia. Oke, kalau gitu nanti kalau kalian suka dengan video ini, di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ya, supaya kita bisa tetap membagikan video-video menarik lainnya. Jangan lupa juga ditonton video-video kita yang lain seperti Metalhead Reaction atau apa yang baru kemarin tuh kita bahas apa tuh? Sampai yang kemarin ya, Martial Bro. Oh ya, kayak Martial Bro. Ya Martial Bro kan kemarin kita bahas soal psikologi yang mau bertanding gitu. Ya atletnya, lebih tepatnya atlet bela diri ya kan, yang kemarin kita bahas itu. Ya ada banyak lah. Gue juga bikin video macam Vici Rider atau apa. Mungkin juga kalau nanti si Bronansi dia pengen bikin video-video cover apa gitu ya, tinggal bikin aja sih. Ntar tinggal diupload kayak gitu. Oke, sampai ketemu nanti di next video hanya di Tokspirasi.